لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apa pesannya, saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini atau konten ini secara utuh atau secara lengkap. Karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat sehingga membuat sahabat itu bingung dan goyah sahabat. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dua cuplikan video yang sangat-sangat unik yang terjadi di Ramadan tahun ini. Dan bisa juga kita katakan ini merupakan kejadian-kejadian yang langka sahabat, jarang sekali terjadi. Dan tahun ini terjadi sahabat. Masya Allah, ada apakah dengan tahun ini? Semoga kita diberikan sehat, umur panjang, bisa menunaikan ibadah puasa di tahun depan. Amin ya robbal alamin. Semoga tahun depan ada kejadian yang unik lagi. Yang pertama apa itu sahabat? Mari langsung saja kita akan menyaksikan salah seorang imam di luar negeri sana sahabat, ketika saat melaksanakan ibadah sholat tarawih dinaiki oleh kucing sahabat. Kucing itu merupakan salah satu binatang yang disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat menarik, ini kucing ini sahabat, dia menaiki sosok imam yang sedang mengimami sholat tarawih, kemudian dia berdiri sebentar atau duduk sebentar di sana sambil melihat, mendengarkan bacaan imam, kemudian baru dia meninggalkan sang imam. Baik sahabat, langsung saja ini dia cuplikan videonya. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan, wow, ini sangat-sangat, apa bisa kita katakan ya sahabat, takjub terhadap tragedi yang seperti ini, terhadap kejadian yang seperti ini. Kenapa? Karena ini tidak pernah terjadi, bukan tidak pernah ya, saya belum pernah melihat video yang semacam ini sebelum-sebelumnya, Ramadan sebelum-sebelumnya. Jadi jika memang sahabat memiliki video yang serupa Ramadan sebelumnya, tolong drop di kolom komentar beserta dengan linknya. Insya Allah kalau saya baca, saya akan melihat video tersebut. Karena ini sangat-sangat unik dan jarang sekali terjadi. Nah sahabat, ada satu tragedi lagi yang terjadi juga di bulan Ramadan. Konon katanya sahabat, sang imam terlalu panjang membacakan surah sehingga makmum menjadi jengkel dan kesal, akhirnya dia maju ke depan untuk menampol sang imam. Dan ini bukan tragedi yang unik sih, tapi ini tidak diharapkan terjadi keunikan yang semacam ini sahabat. Dan sebelum kita komentari lebih jauh, sebelum kita analisis lebih jauh sahabat, langsung saja kita akan melihat cuplikan videonya. Kemudian juga sahabat bisa menilai juga di kolom komentar bagaimana tanggapan dengan video yang kedua ini. Ini sangat unik sekaligus nggak bisa kita katakan gokil ini sahabat. Tragedi yang menyedihkan sebenarnya sahabat. Anda jangan tertawa. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya.
Baik sahabat, kita sudah menyaksikan video yang kedua. Ini sangat-sangat miris sebenarnya sahabat. Anda jangan tertawa sahabat. Meskipun mungkin ini kejadian yang bisa bikin ngakak, tapi masalah sholat kita tidak bisa bersanda gurau. Masalah ibadah kita tidak bisa bersanda gurau. Ini katanya sahabat, ini menurut info yang saya bacakan. Tapi saya tidak menganggap info yang saya baca ini sepakat dengan pendapat saya sahabat. Baik, yang pertama info yang saya baca, yang saya dapatkan dari beberapa sumber ya yang beredar di media sosial sahabat. Apa itu? Sang imam terlalu panjang membacakan surah sehingga si makmum kesal sehingga dia maju ke depan menampol sang imam. Itu info yang beredar di media sosial. Kemudian saya akan menangkap kejadian ini dengan sisi logika, pendekatan logika sahabat. Bagaimana mungkin sahabat seorang muslim yang berakal sehat, dalam tanda kutip dia berakal sehat, dia akan menampol sang imam yang membacakan ayat suci Al-Quran dalam sholat yang terlalu panjang. Ini tidak akan mungkin. Teman-teman saya sahabat, teman-teman saya yang katakanlah imannya mungkin ya naik turun lah sahabat, yazid wa yanqus, iman itu bisa naik turun. Dia apabila mendapatkan masjid yang kepanjangan atau terlalu panjang membacakan ayat suci Al-Quran di malam Ramadan, di sholat tarawih, maka solusinya dia bukan menampol sang imam, tapi dia mencari masjid yang lain. Ini adalah jawaban atau logika terhadap orang-orang yang waras. Nah, dugaan sementara saya sahabat, kenapa si makmum ini menampol sang imam? Ini ada masalah kejiwaan. Ini perlu diselidiki, masalah kejiwaan yang diderita atau ini kesehatan mental daripada si sosok makmum ini sahabat, perlu diselidiki. Ini kejadiannya by the way di Malaysia, sangat dekat dengan negara kita. Pada masa Rasulullah sahabat, ada kejadian yaitu seorang sahabat yang membacakan ayat terlalu panjang dalam sholat maghrib. Malahan Nabi melarang membacakan ayat terlalu panjang dalam sholat berjamaah. Nabi memang luar biasa ketika sholat. Nabi bahkan berjus-jus ketika sholat, tapi ketika sendirian di rumah. Beda kondisinya ketika Nabi mengimami sholat, maka Nabi akan secara rasional Nabi akan mempertimbangkan mempertimbangkan makmum. Apakah makmumnya semuanya muda? Apakah makmumnya sanggup berdiri lama? Apakah makmumnya memiliki keterbatasan waktu, yaitu musafir yang mungkin singgah sebentar untuk sholat? Ini perlu kita menjadikan pertimbangan pada saat kita menjadi imam. Anda misalkan ditunjuk sebagai imam, maka jangan terlalu panjang. Lihatlah makmumnya. Apakah makmumnya itu kebanyakan orang tua? Jangan terlalu lama. Nanti keropos sahabat. Nanti pinggangnya sakit. Nah, dalam Islam, untuk menjadi seorang imam harus memiliki ilmu seperti itu. Ilmu pertimbangan itu kalau saya nggak salah sahabat. Jadi kita harus mempertimbangkan makmum-makmum yang ada di belakang kita. Jadi kita sesuaikan dengan bacaan. Kecuali, ini dari guru saya sahabat, kecuali antara imam dan makmum memiliki kesepakatan atau menjadi ma'ruf. Misalkan, di Masjid A, itu memang ayat yang dibacakan itu panjang-panjang. Itu sudah menjadi ma'ruf. Jadi orang yang sholat ke Masjid A itu memiliki pengetahuan terhadap imam. Yaitu imam akan membacakan surah yang panjang. Jadi tidak masalah. Kalau misalkan udah ada kesepakatan antara imam dan makmum. Yang kedua, udah ma'ruf. Udah ma'ruf di suatu masjid itu memang panjang dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan makmumnya pun sudah mengerti tentang hal itu. Maka tidak masalah. Beda halnya dengan Anda yang ditunjuk sebagai imam, dimohon dengan sangat untuk mengetahui kondisi makmum. Mungkin di sana ada yang keterbatasan waktu, mungkin ada lagi menderita penyakit yang tidak bisa berdiri lama-lama, mungkin ada orang tua yang tidak terlalu lama bisa berdiri karena sakit pinggang dan sebagainya. Ini kita harus memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang demikian. Maka oleh karena itu sangat-sangat dianjurkan dalam sholat berjamaah dibacakan ayat-ayat yang pendek dalam tanda kutip disesuaikan dengan imam. Maksud saya disesuaikan dengan makmum. Maka oleh karena itu sahabat, jika Anda ditunjuk sebagai sesuatu
pemegang amanat, baik itu imam dan sebagainya, hendaknya Anda memiliki ilmu secara kafah. Ini menjadi suatu pondasi kita dalam beramal. Amal tanpa ilmu itu menjadi cacat, sahabat, tidak sempurna. Maka yang paling penting itu ilmu dan amal. Jadi ketika kita memiliki ilmu, maka kita akan beramal. Ini menjadi amalan yang makbul insya Allah. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datanya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba